Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitgulam Sarwar dari Universitas Mercubuana, Jakarta. Kali ini saya akan membawakan 3 subbahasan, yaitu 1. Mengaktifkan Hyper-V pada Windows 10. 2. Membuat virtual machine pada Hyper-V. 3. Instalasi Windows 10 pada virtual machine Hyper-V. Kita masuk ke subbahasan yang pertama, mengaktifkan Hyper-V pada Windows 10. Langkah awalnya ialah kita buka run administrator, lalu kita ketikkan app.wish.cpl. Ini app.wish.cpl ini ditujukan untuk membuka control panel bagian program and features. Setelah control panel bagian program and features setelah terbuka, kita klik turn Windows features on or off. Lalu setelah kita klik, kita aktifkan Hyper-V-nya dari Hyper-V Management Tools dan Hyper-V Platform. Setelah itu kita oke, maka di sini akan menunggu adanya perubahan. Setelah di-apply dan selesai prosesnya, kita disuruh merestart PC kita untuk menyelesaikan proses instalasi Hyper-V. Dan untuk melihat perubahannya, setelah saya restart, pada tombol pada start Windows ini sudah ada aplikasi Hyper-V Manager. Nah, kita masuk ke subbahasan yang kedua, yaitu membuat virtual machine pada Hyper-V. Seperti yang tanda panah sudah kayak saya kasih angka, yang tahapan itu angka itu adalah urutan tahapan kita. Pada Hyper-V Manager biasanya di bawahnya itu ada nama PC kita atau desktop kita. Lalu kita klik desktop kita. Lalu kedua pada kolom action ada new, kita klik new. Lalu di new itu ada virtual machine, kita klik yang virtual machine. Lalu akan muncul seperti ini. New Virtual Machine Wizard. Before you begin. Di sini kita next aja. Di sini specify name and location, di mana kita memberikan nama dan location. Di sini namanya untuk virtual machine saya nama Gulam PT2 atau Gulam Point 2. Dan di sini adalah langkah-langkah pemberian locationnya. Di sini saya taruh di new volume di Windows 10, dan Windows 10 itu foldernya kosong. Benar-benar saya buat untuk virtual machine ini. Kenapa saya ditaruh di G? Karena menurut saya di local disk G ini memori saya tidak terpakai. Lalu kita masuk, setelah memberikan lokasi dan nama, kita lanjut ke tahapan berikutnya, specific generation, di mana kita disuruh memilih mau menggunakan generasi pertama atau generasi kedua. Di sini saya menggunakan generasi yang pertama. Next, assign memory. Di sini kita disuruh setup untuk startup memory. Di sini saya menggunakan 1 GB atau disebut 1 GB RAM lah. Ini karena menurut saya untuk virtual machine cukup 1 GB. Tidak usah terlalu banyak. Lalu selanjutnya connect virtual hard disk. Di sini kita membuat virtual hard disk. Nah, nama virtual hard disk yang saya buat itu Gulam PT2.vhdx itu formatnya. Dan locationnya sama seperti location yang tadi. Saya menaruh virtual machine ya. Cuman pada ini setelah kita membuat folder virtual machine-nya, nanti di dalam virtual machine-nya itu ada folder lagi virtual hard disk. Nah, seperti ini. Ini adalah installation option. Nah, di sini saya menggunakan installation option with ISO, dimana yang bisa digunakan adalah hanya file yang formatnya ISO. Nah, karena saya udah ada Windows 10 64 bit yang ISO-nya,
langsung saya masukkan ke dalam installation option ini. Setelah ini, nah, virtual machine telah berhasil dibuat setelah kita menyelesaikan install option. Tampilannya seperti ini ketika virtual machine selesai dibuat. Kita masuk ke subbahasan yang terakhir, yaitu instalasi Windows 10 pada virtual machine Hyper-V. Pertama kita buka yang virtual machine tadi kita buka, dan di sini saya buka yang tadi Golang PT2. Nah, setelah dibuka tampilannya gini, the virtual machine Golang PT2 is turned off. Lalu kita klik start. Nah, start, ketika kita start maka akan otomatis seperti ini. Kita di Windows, langsung ke Windows Setup, dimana kita disuruh memilih bahasa untuk instalasi, waktu dan tempat, waktu dan tanggal formatnya, dan keyboard yang digunakan kita ini apa. Kita next. Nah, setelah di next langsung ke berikutnya install, kita klik install now. Nah, di sini pada install now ini muncul Windows Setup and select the operating system you want to install. Di sini saya memilih Windows 10 Pro yang STD atau standard installation. Lalu kita next. Nah, di sini ada license Microsoft Software. Di sini saya menerima license dari Microsoft, saya accept, lalu kita next. Lalu kita disuruh milih which type of installation do you want, tipe instalasi mana yang kamu mau. Saya di sini menggunakan custom install Windows only. Lalu where do you want to install Windows, saya taruh di virtual hard disk tadi. Setelah selesai setup hard disk tadi, kita akan disuruh menunggu installing Windows. Setelah emang di proses ini agak lama, setelah kita berhasil selesai menunggu installing Windows ini, kita akan masuk otomatis merestart dan masuk ke booting seperti ini. Enabling features. Menunggu sampai 100%, lalu setelah 100%, nah langsung terbuka seperti ini. Get going fast, create an account for this PC, dan with Cortana. Get going fast, di mana itu halaman untuk kita men-setting Windows kita. Tapi di sini saya menggunakan use express setting. Lalu create an account for this PC, kita membuat nama untuk PC ini, passwordnya, dan password hint. Meet Cortana. Nah, Meet Cortana ini saya kurang tahu, jadi saya tidak gunakan. Setelah semua proses itu selesai, akan keluar bacaan getting things ready, please don't turn off your PC, yang artinya itu menunggu semuanya siap, jangan matikan komputer kamu. Setelah saya tunggu, maka keluar tampilan desktop kita yang berhasil kita install. Saya rasa saya berhasil melakukan instalasi Windows 10 pada Hyper-V ini. Sekian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.